Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya di Rumah Kreasi 923 dan Alvarus 98. Apa kabar buat semuanya? Selamat siang, selamat pagi, dan selamat petang tentunya ya. Baik, di sesi kali ini saya akan memaparkan terkait bagaimana sih cara mendimensi balok dan kolom pada struktur bangunan. Kalau episode kali ini saya hanya memaparkan untuk bangunan yang sederhana. Nanti kalau untuk bangunan yang sudah tingkat tinggi ada sesi berikutnya. Cuman saya akan memberikan satu gambaran bahwa hanya gambaran saya bahwa mendimensi balok sebuah bangunan dan kolom itu nggak boleh juga dipandang remeh, dipandang enteng apa dan sebagainya, karena nanti kalau kita membangun lantas tidak memenuhi kaidah-kaidah struktur bisa saja berefek tidak baik buruk kepada lingkungan sekitar dan keluarga termasuk Anda. Misalnya terjadi keretakan, terjadi kepatahan apa dan sebagainya, terjadi keruntuhan, guling apa dan sebagainya. Oke, saya akan contohkan di sini ya. Ini saya akan bangun. Saya rencana ada teman kebetulan tinggalnya di pasar. Ini akan membangun sebuah bangunan yang model atapnya jadi ya, cuman aku rancangkan juga sekalian sistem penyediaan airnya. Air yang kuat itu adalah hal yang mutlak yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita, karena air itu adalah hal yang paling urgent, yang paling penting dalam kehidupan kita. Artinya kalau saya disuruh memilih sih, penting mana pacar dibanding air, saya pentingkan milih air. Hahaha. Oke teman-teman sekalian, ini adalah contoh ya, saya bangun kurang lebih 2,5 meter ini. Ini ada balok, terus ada kolom ya, kolomnya 25 kali 25. Terus baloknya ini adalah 20 per 30 ya. Kalau Anda ingin membuatnya sampai 35 boleh, lebih kuat lebih bagus. Terus perbandingannya seperti ini. Ini kan lebar kolom ya, kemudian baloknya seperti ini. Jangan sampai lebar penampang baloknya itu lebih tinggi, lebih lebar ya, kayaknya tidak memenuhi syarat struktur ya, seperti itu ya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena pasalnya, alasannya beban yang akan dipikul ini kan ada beban air sekitar 1000 liter lebih, berarti kan 1 ton lebih. Karena yang namanya struktur itu adalah beban yang harus dipikul, adalah beban hidup berupa manusia. Manusia itu beratnya sekitar 40 sampai 75 80 kg ya. Terus nanti ada pengamannya juga di atas, ada beban sendirinya, kolomnya itu dengan beton platnya, dengan balokannya ya. Ya, kalau bangunan seperti ini saya sarankan juga untuk menggunakan plat pur ya. Plat purnya paling dimensinya 60-60 dengan kedalaman sampai semeteran ya, supaya tidak guling. Bahaya kalau guling. Dan sekarang yang perlu kita perhatikan itu adalah tingkat pergerakan tanah atau gempa itu sudah dalam beberapa tahun terakhir ini kan selalu terjadi ya. Kita tidak inginkan ada getaran tanah kemudian bangunannya Anda guling, retak apa dan sebagainya. Dan untuk lebih tepatnya harus menghubungi teman-teman kita yang ada di teknik sipil untuk menghitungkan, menganalisis daripada perkuatan struktur kita, karena jurusannya mereka sudah spesifik di bidang itu tentunya ya. Artinya tidak apa-apa kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan budget untuk menghitungkan dimensi balok kita dan perkuatan strukturnya supaya kita nyenyak tidur, aman dan lain sebagainya. Kan kurang enak kok dong kalau misalnya kita ada beban angin, getaran ini, kemudian kita khawatir dengan bangunan kita ya. Nah, biasanya sih kalau dihitungkan, teman-teman sipil itu sudah memperhitungkan anti gempanya ya. Jadi sudah memberikan pilihan-pilihan bahwa tulangannya berapa batang, berapa biji, dan terus spesifikasi campuran beton semennya itu, semennya, pasirnya, kerikilnya itu
perbandingan campurannya sudah sampai di berapa ya, supaya aman, kuat, dan perkuatan strukturnya juga normal sesuai dengan syarat ya. Baik, saya juga akan paparkan demikian nanti di episode berikutnya tentunya ya. Terus implementasi untuk penempatan baloknya di mana? Untuk menempatkan balok ini kan ada plat ya, plat dak. Contoh ya. Ini kalau misalnya plat dak itu normalnya 12 cm ya. Dengan isi besi biasanya itu 10, diameter 10 ya. Menggunakan besi standar ya. Jangan besinya mereknya 10 mili, tapi setelah kita sigma itu cuma 8. Penempatan baloknya itu di bentangan-bentangan ini. Bentangan ini ada balok. Nanti kalau di pengecorannya itu harus kita cor bersamaan. Jangan baloknya dulu dicor, dibuat, kemudian nanti belakangan platnya. Itu nggak boleh ya. Pokoknya plat dengan balok itu harus bersamaan supaya kualitasnya dan sistem strukturnya memenuhi kaidah struktur yang benar tentunya ya. Terus di sini juga ini ada pemberian balok ini kan ya, di sini ya, ini kan lewat nih ya, lewat ada over ya sekitar setengah meter bangunannya. Tentu kan di sini ada balok menerus. Ini juga saya sarankan juga baloknya itu jangan dibuat seperti yang saya sarankan tadi bahwa balok itu harus persegi panjang, tidak boleh kotak ya, misalnya 25 kali 25 atau 20 kali 20, minimal 15 per 25 atau 20 per 30 per 35, begitu perbandingannya ya. Pokoknya untuk lebih tepatnya, untuk mendimensi balok itu Anda tentunya boleh menanyakan langsung kepada tim spesifikasinya, rekan-rekan kita yang di teknik sipil tentunya iya kan, seperti itu. Kemudian penempatan kolom ya sudah di sini. Sorry saya tidak nampakkan terlalu jelas di sini. Jelasnya kalau kolom ini berbeda dengan kolom praktis. Kolom praktis itu ukurannya 10 kali 10 atau 9 kali 9 biasanya. Dan bentuknya agak kotak ya, dan mengikuti ketebalan tembok. Dan tiap 3 meter pasangan bata itu mesti harus kita pasang kolom praktis ya. Begitu juga dengan tinggi, tiap tingginya 3 meter itu minimal harus ada balok lete yang ukurannya persegi panjang 9 atau 10 per 13 atau 10 per 15 kan, seperti itu. Kalau misalnya seperti ini, karena ini kan menanggung beban di sudut sini, ini harus dibedakan dengan struktur kolom yang ada di sudut sini. Kalau di sini boleh sih menggunakan kolom praktis, tapi kalau yang di sini karena menanggung beban plat dak depan, dan sepertinya bebannya di sini karena bangunannya agak rame di sini, itu minimal jangan sampai menggunakan kolom praktis. Kita sudah harus menggunakan kolom 20 kali 20 atau 25 kali 25 atau 20 per 30 ya, tergantung dari hasil analisa strukturnya itu bahwa bebannya memang berat kan, seperti itu. Baik, sampai di situ dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan membahas beberapa kasus dalam struktur, bagaimana mendimensi, bagaimana menentukan spesifikasi dan sebagainya, bagaimana menschedule, menentukan alisanya. Banyak hal saja yang harus kita bahas, yang kita bisa diskusikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan loncengnya dinyalakan ya, agar kami kedepannya bisa lebih membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti konten saya. Baik, selamat pagi, siang, malam, petang, dan sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.